Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang masih berada di kehidupan 100 tahun yang lalu dan menjadi putri Ning An. Di sana Xiao Yao menanyakan kepada Hong Ye seperti apa keadaan di luar istana karena bagaimanapun juga ia tidak boleh keluar oleh sang kaisar sehingga ia tidak tahu dunia luar. Hong Ye pun menceritakan kehidupan di luar sana yang penuh dengan pemandangan yang begitu indah. Namun selain itu juga ada banyak tempat misterius yang belum pernah dijelajahi oleh suku siluman maupun suku manusia. Hari demi hari mereka lewati hingga membuat Hong Ye jatuh cinta kepadanya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Xiao Yao lalu kedatangan seorang kasim yang akan membacakan dekret dari sang kaisar bahwa sang putri sudah beberapa kali kabur dari istana dan menentang kehendak kaisar, sehingga mulai hari ini sang putri diwajibkan membaca buku setiap hari dan berlatih ilmu pedang. Setelah Kasim sudah pergi dari sana, Hong Ye pun datang menghampirinya dan membawakan bunga plum untuknya yang membuat Xiao Yao begitu senang. Lalu setelah itu ia pun melanjutkan membaca bukunya dan hal tersebut membuat Xiao Yao bosan. Kemudian setelah membaca buku selesai, aktivitas selanjutnya adalah belajar pedang. Di sana ia berpura-pura tidak pernah memegang pedang. Bahkan ia seolah-olah tak berdaya di saat mengayunkan pedangnya yang membuat gurunya di sana begitu kesal. Bahkan sang guru meremehkan kemampuan Xiao Yao yang tidak akan bisa kabur dari istana jika kemampuannya masih seperti ini. Mendengar ocehan sang guru, Xiao Yao yang marah lalu menunjukkan ilmu pedangnya yang membuat sang guru begitu terkejut. Setelah mereka pergi dari sana, Hong Ye lalu mengajarinya ilmu pedang hingga tangannya terluka. Di malam harinya, para pelayan di sana merasa curiga terhadap sang putri karena beberapa hari terakhir ini mereka tidak boleh masuk ke dalam kamarnya. Bahkan mereka sering mendengar sang putri berbicara dengan seseorang, padahal di dalam kamarnya tidak ada orang selain sang putri. Hal tersebut pun dicurigai oleh pengawal Fei Yu, sehingga mereka menggunakan sebuah cermin ajaib supaya mereka mengetahui siapa orang yang sedang di samping sang putri. Dan ketika mengetahuinya, mereka pun lalu menyerang dengan anak panah. Namun serangan itu berhasil dihentikan oleh Hong Ye. Pasukan Fei Yu lalu mengancam akan membunuh Hong Ye jika masih tetap berada di istana. Bahkan jika berani melukai sang putri, Kekaisaran Tiansheng pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk menyerang suku siluman tanpa sisa. Mendengar hal itu, Xiao Yao pun menepis tuduhan mereka karena bagaimanapun juga Raja Siluman Hong Ye merupakan teman terbaiknya yang selama ini selalu menemaninya. Dan jika mereka berani menyerang suku siluman, maka ia tidak akan memaafkan mereka. Lalu setelah mengatakan ancaman itu, Xiao Yao pun mengajak Hong Ye untuk membawa ia pergi dari istana. Atas kegagalan mereka, membuat sang kaisar marah dan meminta pasukan Fei Yu untuk segera mencari sang putri. Sementara sang putri dibawa oleh Hong Ye ke lembah Wan Yao yang membuat Xiao Yao begitu senang. Dan ketika Xiao Yao menemui siluman rumput spiritual yang bernama Zuyu, seketika Hong Ye merasa heran terhadap Xiao Yao yang sepertinya mengenal mereka. Kemudian Hong Ye membawanya ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut merupakan sekolah para siluman untuk mempelajari ilmu spiritual. Setelah itu, Hong Ye mengajaknya untuk menemui siluman peliharaannya yang tak lain adalah Mu, siluman kucing. Kemudian Hong Ye meminta Mu untuk mengajak Xiao Yao mengelilingi lembah Wan Yao ini. Namun di tengah perjalanan, Xiao Yao menemukan pakaian yang terlihat usang di atas tanah dan menuju sebuah tempat.
Ia pun mengikutinya namun dihentikan oleh Mu karena di sana merupakan sebuah penjara bagi manusia yang berhasil mereka tangkap, yang dimana nantinya mereka akan dimakan oleh para siluman kuat dan para tetua. Mendengar hal tersebut membuat Xiao Yao begitu terkejut karena di kehidupan 100 tahun yang akan datang, lembah Wan Yao tidak ada tempat seperti itu, sehingga ia meminta Mu untuk menemaninya ke sana. Xiao Yao yang melihat 3 anak kecil itu sedang diikat, seketika ia pun ingin membebaskannya, namun tindakannya itu dihentikan oleh Mu karena mereka bertiga dipersiapkan untuk upacara persembahan. Di sana juga terdapat salah satu pengawal Fei Yu yang meminta mereka untuk melepaskannya karena ia hanyalah seorang penjaga patroli di alam manusia yang tidak sengaja mengganggu kultivasi siluman, sehingga ia meminta mereka melepaskannya karena ia masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Mu lalu memberitahukannya jika semua suku manusia yang masuk ke lembah Wan Yao tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup. Xiao Yao yang ingin membebaskan mereka, lalu ia meminta Mu untuk pergi duluan karena ia ingin buang air sekarang, sehingga ia meminta Mu untuk tidak mengikutinya. Setelah kembali, Xiao Yao pun membebaskan mereka semua. Namun tindakannya itu diketahui oleh Mu dan menyuruh Xiao Yao untuk tidak melakukan hal itu. Xiao Yao pun memperkenalkan dirinya yang merupakan tuan putri dari suku manusia, sekaligus merupakan temannya Raja Siluman Hongye, sehingga ia memerintahkan Mu untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa, seketika ia pun menyetujuinya. Lalu sesaat ia merasakan Wu Huan akan datang ke sini untuk mengambil para manusia tersebut, sehingga ia meminta Xiao Yao membawa mereka pergi sekarang juga. Wu Huan yang sudah sampai di sana begitu terkejut ketika para manusia itu tidak ada di sana, dan demi menolong Xiao Yao, Mu pun beralasan jika para manusia itu sudah ia makan, yang membuat Wu Huan begitu terkejut karena sejak kapan Mu memakan manusia, sehingga Huan pun meminta Mu untuk ikut dengannya ke Gua Yaoning untuk menjelaskan ini semua kepada para tetua. Mereka yang tidak percaya bahwa Mu sudah memakan para manusia itu karena Mu biasanya makan ikan dan tikus. Namun meskipun begitu, Mu sudah melanggar aturan dan harus mendapatkan hukuman karena sudah memakan persembahan secara diam-diam. Akan tetapi Hongye tidak ingin Mu mendapatkan hukuman tersebut, sehingga ia yang akan menggantikan posisinya. Xiao Yao yang mengetahui Hongye terkena hukuman, ia pun merasa bersalah karena sebenarnya Mu tidak bersalah dan tidak memakan para manusia itu, melainkan ialah yang telah membebaskan mereka semua. Kemudian Xiao Yao yang penasaran langsung bertanya apakah Hongye pernah memakan manusia. Hongye pun menjelaskan kalau ia telah bertarung dengan suku manusia selama ribuan tahun. Memang banyak prajurit dan penyihir dari suku manusia yang mati di tangannya. Akan tetapi perbuatan hina seperti memakan manusia itu tidak pernah ia lakukan, dan Xiao Yao pun percaya terhadap ucapannya tersebut. Kemudian Xiao Yao pun mengatakan kalau anak-anak dan pengawal Fei Yu itu ia sembunyikan di lautan Chenxiang, entah mau dilepaskan atau ditahan, yang jelas ia ingin mendiskusikannya. Mendengar hal itu, Mu meminta Hongye untuk tidak membiarkan suku manusia kabur dari sini, karena jika mereka mengatakan keberadaan rahasia lembah Wan Yao, maka lembah ini akan hancur oleh mereka. Namun keputusan Hongye seperti Xiao Yao yang juga ingin membebaskan mereka, akan tetapi dengan syarat mereka tidak boleh membocorkan keberadaan lembah Wan Yao ini kepada siapapun. Setelah mereka pergi, Xiao Yao pun izin pamit untuk kembali ke istana, dan ia akan menemui ayahnya dengan memberitahunya bahwa Raja Siluman memilih untuk percaya pada suku manusia dan menghentikan perang untuk sementara, sehingga Hongye pun akan mengantarnya pulang. Akan tetapi, ketika sudah di kamar, pasukan Fei Yu datang ke sana. Tak lama kemudian Sang Kasim pun datang untuk membacakan titah dari Sang Kaisar bahwa Kaisar ingin menemui Raja Siluman Hongye dan Sang Putri, sehingga mereka berdua dipinta untuk masuk ke istana menghadap Sang Kaisar.
Alasan sang kaisar memanggil mereka karena ia mengetahui jika mereka berdua saling menyukai. Maka dari itu ia meminta Hong Ye untuk menikahi putrinya secepat mungkin. Karena jika Raja Siluman menikah dengan tuan putri suku manusia, maka keharmonisan kedua suku akan terjaga. Akan tetapi sebelum mereka menikah, ia memiliki satu permintaan, yaitu ia ingin Hong Ye bisa menemukan cermin Purba Kunlun. Karena dengan mendapatkan mata air anggur giok dewata, maka kedua suku akan hidup abadi. Bahkan jika Raja Siluman dapat menemukan cermin Purba Kunlun, maka ia akan membubarkan pasukan Feiyu dan semua sekte pemburu siluman juga akan ia ubah menjadi sekte biasa yang hanya berlatih ilmu bela diri, sehingga para pendekar tidak akan melukai suku siluman lagi. Mendengar hal itu, Hong Ye pun menyetujuinya karena sejak awal memang ia sudah berniat mencarinya untuk sang putri. Walaupun mencari mata air anggur giok dewata bukanlah hal yang mudah, namun demi menunjukkan ketulusannya kepada sang putri, maka ia pun akan berusaha untuk mendapatkannya. Singkatnya, Hong Ye pun berhasil mengumpulkan cermin Purba Kunlun. Sedangkan Xiao Yao sedang mempersiapkan perlengkapan pernikahannya. Lalu kaisar pun datang ke sana dan membawanya ke sebuah tempat. Karena sebelum acara pernikahan dimulai, sang putri harus memberi penghormatan kepada leluhur Kekaisaran Tianzeng. Sang kaisar pun mengatakan kalau ini merupakan tempat leluhur mereka dari generasi ke generasi, dimulai dari sebuah suku kecil yang terus-menerus berperang dengan suku-suku di sekitarnya dengan melalui banyak peperangan dan pertumpahan darah hingga menjadi Kekaisaran Tianzeng seperti sekarang. Akan tetapi semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peperangan melawan suku siluman. Dendam selama ribuan tahun tidak akan pernah terlupakan, sehingga pernikahan ini merupakan kesempatan yang bagus demi menghancurkan suku siluman. Tidak hanya itu, sang kaisar juga memberitahu putrinya jika sebenarnya ibunya juga merupakan seorang siluman yang dikirim oleh suku siluman untuk mengacaukan pemerintahan suku manusia. Beruntungnya saat itu ia berhasil mengetahui rencananya sehingga ia langsung membunuhnya setelah melahirkan. Maka dari itu sang kaisar meminta anaknya ini untuk membunuh Raja Siluman ketika pernikahan sedang dilaksanakan. Karena itu jalan satu-satunya supaya kerajaan mereka hidup makmur dan damai. Xiao Yao yang menolak perintah tersebut, tiba-tiba sang kaisar pun menempelkan mantra pada tubuhnya, yang dimana itu merupakan mantra boneka yang sudah dipersiapkan oleh sang kaisar demi bisa membunuh Raja Siluman. Singkatnya, hari pernikahan pun telah tiba. Xiao Yao yang berasal dari masa depan dan kini berada di dalam tubuhnya Putri Ning'an. Sesaat ia pun sedang memikirkan cara supaya jimat boneka ini terlepas dari tubuhnya. Namun dikarenakan tidak ada cara, lalu Xiao Yao pun mencoba menahan perintah dari mantra boneka tersebut supaya ia tidak menemui Hong Ye. Hong Ye yang telah sampai di sana, lalu ia menunjukkan cermin Purba Kunlun kepada sang kaisar. Namun dikarenakan ia tidak melihat sang putri, ia pun tidak jadi memberikannya, dan hal tersebut membuat sang kaisar panik. Tak lama kemudian, sang putri akhirnya datang, yang membuat Hong Ye begitu senang, namun tidak dengan Xiao Yao yang langsung mengeluarkan air matanya dan meminta Hong Ye menyadari ini semua karena saat ini tubuhnya terkena mantra boneka. Hingga pada akhirnya Hong Ye pun binasa terkena sebuah mantra. Xiao Yao yang sudah sadar kembali, seketika ia pun begitu bersedih karena telah kehilangan orang yang dicintainya. Lalu inti jiwa spiritual milik Hong Ye pun muncul, dan di saat Xiao Yao mengambilnya, seketika ia pun kembali ke kehidupan 100 tahun yang akan datang. Kembali ke masa sekarang, Bingzu bersama pasukannya sedang bersiap-siap untuk menyerang lembah Wanyao. Namun dikarenakan mereka tidak menemukan pintu masuknya, maka mereka pun akan menggunakan formasi teratai untuk menyerang seluruh wilayah di sana.
Tak lama kemudian para warga di sana lalu protes dan meminta bingsu untuk menghentikan serangan itu karena lahan perkebunan yang selama ini mereka rawat justru rusak karena serangan tersebut. Mendengar hal itu, bingsu lalu meminta pasukannya untuk mengubah formasi dan arahkan serangan ke arah barat daya sejauh 7,5 km. Sementara Hong Ye sendiri sedang menghadapi 3 siluman tingkat tinggi yang kini sedang mengancamnya. Lalu tiba-tiba Xiao Yao pun telah kembali dengan membawa inti jiwa milik Hong Ye dan seketika ia pun langsung memeluknya hingga pada akhirnya kekuatan Hong Ye pun berhasil dipulihkan. Mereka bertiga yang melihat jika Xiao Yao juga ada di sini, seketika mereka pun saling memperebutkannya. Yang ternyata 10.000 tahun yang lalu, Xiao Yao sudah lahir dan selalu bersama-sama dengan mereka bertiga. Namun di episode kali ini belum dijelaskan siapa identitas sebenarnya Xiao Yao ini, karena Xiao Yao juga tidak mengenali mereka bertiga. Dengan mengetahui lembah Wan Yao ini sedang diserang, mereka pun lalu bekerja sama. Terlihat pasukan Feiyu satu persatu dikalahkan oleh ketiga siluman tingkat tinggi tersebut hingga seluruh pasukan Feiyu pun kabur dari sana. Bingsu yang hanya tersisa seorang diri, ia pun lalu bertarung dengan mereka. Namun seketika pedangnya memintanya untuk segera pergi dari sana karena ketiga siluman itu bukanlah lawan Bingsu. Terlihat para siluman yang terluka parah pun langsung diobati. Sementara ketiga siluman tingkat tinggi itu tetap ingin membunuh Hong Ye, namun tindakan mereka langsung dihentikan oleh Xiao Yao. Xiao Yao lalu bertanya kepada Hong Ye, kenapa ketiga siluman itu tiba-tiba muncul lagi? Hong Ye pun menjawab jika 3 siluman kuat tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dan alasan dulu mereka disegel di Rawa Yunmeng juga karena khawatir mereka akan berbuat jahat di dunia. Tapi masalah ini adalah rahasia suku siluman dan hanya Raja Silumanlah dari generasi ke generasi yang mengetahui masalah tersebut. Namun anehnya kenapa Hewu mengetahui keberadaan mereka hingga bisa melepaskan segelnya. Bahkan Hong Ye juga tidak tahu kenapa mereka ingin membunuhnya dan ada dendam apa pada 10.000 tahun yang lalu sehingga mereka sangat membencinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sudaders.